Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak B. Ini adalah panen kopi robusta di kebun Stemba Tema. Mari nikmati video selanjutnya. Ini adalah performan buah kopi robusta yang sudah siap panen. Jadi ini adalah kopi robusta yang sudah mulai merah-merah, berada di kebun mini Afdeling di bagian pojok timur kampus SMKN Temanggung atau Stemba Tema. Oke, Pak B akan berbagi cerita dulu, yaitu kopi robusta berasal dari Afrika Barat dan tumbuh pada dataran yang lebih rendah dan suhu lebih tinggi. Produksi kopi robusta menyumbang sekitar 30% dari total produksi kopi di dunia, di mana Vietnam adalah negara pengekspor terbesarnya. Itu dari statistik 2017-2018, produksi kopi robusta di seluruh dunia mencapai 64,89 juta, standar 60 kilo. Oke, tanaman kopi robusta jauh lebih mudah untuk ditanam dan dirawat, bahkan dapat memberikan hasil panen lebih banyak dibandingkan dengan kopi arabica. Rahasianya adalah ketahanan tanaman kopi robusta dan juga terletak pada kandungan kafein dan asam klorogenik yang tinggi, yang berfungsi sebagai pestisida alami untuk melindungi diri dari serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadi alasan kopi robusta mengapa dibudidayakan lebih banyak. Oke, ini adalah proses pemanenan yang kedua. Tadi dipilih yang merah-merah untuk nanti diproses secara basah, untuk nanti hasilnya adalah berupa bubuk kopi ya. Jadi berupa bubuk kopi. Ini kopi ini mempunyai ciri-ciri kalau dibandingkan dengan arabica ya. Kopi robusta memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi arabica. Kadar gula pada kopi robusta juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan kopi arabica. Kopi robusta memiliki acidity lebih rendah dibandingkan dengan arabica. Kopi robusta harganya jauh lebih rendah daripada dengan kopi arabica. Biji kopi robusta berbentuk bulat dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kopi arabica, apalagi dibandingkan dengan kopi excelsa. Walaupun seringkali dikaitkan dengan kopi bubuk instan, kopi robusta juga dapat dinikmati seperti layaknya menyeduh kopi menggunakan metode seduh tertentu. Robusta ada juga tingkatan atau grade-nya. Beberapa jenis robusta berkualitas tinggi dijual dengan harga lebih tinggi karena menghasilkan rasa kental atau deep flavor dan krim yang bagus untuk membuat espresso. Oke, ini adalah lagi dipanen. Jadi panen tahap 2 di lahan mini Afdeling Stemba Tema. Tahun ini lumayan buahnya lebat karena memang cuacanya mendukung untuk perkembangan buah kopi. Jadi, karena tanaman kopi itu dipanen setahun sekali, yaitu syarat panennya adalah ketika sudah ada tanda-tanda secara morfologi dan fisiologi itu berubah. Secara morfologi buahnya sudah besar, secara fisiologi sudah besar dan merah warnanya. Secara fisiologinya kandungan kimianya sudah atau kafeinnya sudah banyak. Ini prosesnya diambil yang merah-merah, nanti yang tidak merah dibiarkan dulu sampai menunggu merah. Kalau di orang-orang di kampung itu ya, itu biasanya begitu ada yang merah satu atau dua atau beberapa itu langsung dipetik semuanya, sehingga kopinya itu berwarna-warni, atau ada yang merah, ada yang hijau, ada yang agak kuning, yang menuju merah dan lain sebagainya. Tapi penggilingannya digiling dengan gilingan kering. Kalau ini nanti yang merah-merah digiling dengan cara basah. Ini dikasih air dengan alat pulper sehingga nanti bijinya terkelupas semua.
biji dan kulitnya itu akan berpisah dengan dua tempat yang berbeda begitu ya. Itu adalah kopi robusta. Jadi ini lagi dipanen satu persatu, ini karena ada yang tinggi terus nanti dipotongi ya, dipilih yang merah-merah. Ini adalah proses memanen kopi robusta yang berada di kebun mini Afdeling SMKN 1 Temanggung atau Setimba Tema. Kalau bagi Bapak Ibu atau pemirsa siapapun yang nanti berkunjung ke Setimba Tema, di pojok paling timur. Di pojok paling timur itu adalah mini Afdeling, digunakan untuk tanaman koleksi, tanaman perkebunan tahunan, yaitu ada kelapa sawit, ada teh, kakao, kopi, karet. Terus kopinya juga ada 3 macam, yaitu ada robusta, ada excelsa, ada juga arabica. Jadi ada beberapa, tapi yang paling cocok tumbuh di mini Afdeling itu adalah 2, yaitu arabica dan robusta dan excelsa. Karena excelsa punya kelebihan yaitu untuk batang bawah yang bagus karena perakarannya kuat dan juga toleran terhadap kekeringan yang sifatnya agak panjang. Lalu kopi robusta tadi memiliki sifat tahan terhadap bubuk sehingga dibudidayakan lebih baik dan juga memerlukan suhu yang lebih hangat dan datarannya lebih rendah dibandingkan dengan kopi arabica. Begitu. Ini yang satu-satu juga diambili. Nah, ini karena kalau nggak diambil nanti kalau tidak jadi bibit-bibit kopi liar, nanti akan menimbulkan atau sebagai tempat berkembangnya bibit penyakit gitu ya. Ini masih proses memetik. Ini beberapa, ini kebun koleksi ya, kalau nanti berjalan adalah kebun koleksinya. Sekali lagi ini adalah hanya beberapa luasnya, tidak seperti kebun praktek yang luas yang ada di Desa Mentisari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Kalau dari Setimba itu sekitar 23 kilo dari arah Setimba ke arah utara. Dan biasanya anak-anak praktek ketika musim normal atau ketika normal itu praktek ke lahan praktek tersebut, yaitu pemeliharaan, bahkan juga mulai dari yang pertama pembuatan lubang tanam, pemupukan, terus penanaman, pemeliharaan, dan juga panen. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa.